Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya hadirun al-muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini mari kita mengkaji dan membahas tentang amal kita masing-masing, tidak perlu mengoreksi orang lain. Apa yang dimaksud? Kita bertanyakan kepada diri kita, apakah puasa kita, ibadah kita, doa kita, atau dalam bahasa ringkasnya iman dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui itu semuanya, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad membahasnya dengan panjang lebar. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam, yaitu innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Atau dengan bahasa bebasnya, tanda iman dan amal kita diterima oleh Allah ialah apabila di hati kita penuh dengan rasa cinta. Sebagaimana juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai atau yang dia inginkan untuk dirinya. Dengan demikian maka sesuai dengan surat Maryam ayat 96, kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini merupakan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh, tanda iman dan amal solehnya diterima akan diletakkan dalam dirinya cinta kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga cinta kepada para hamba Allah, para makhluk Allah. Karena dia cinta kepada para makhluk Allah, maka Allah pun akan meletakkan rasa cinta kepada segenap makhluknya agar mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai para hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang cukup terkenal, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ibbahu. Aku cinta kepada fulan, maka kamu harus mencintainya. Maka Jibril dengan sendirinya akan atas perintah Allah mencintai hamba yang dicintai oleh Allah tadi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan summa yunadi fi ahli sama, kemudian memanggil penduduk langit. Yang dimaksud adalah terutama para malaikat dan para kekasih Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa panggilan yang diserukan di langit? Innallaha yuhibbu fulanan. Malaikat memberi pengumuman, yaitu Jibril diantaranya mengatakan, hamba Allah yang bernama fulan telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayuhibbuhu ahlus sama', maka dengan demikian penduduk langit akan mencintainya. Sumayudau lahu al-qabulu fil ard, kemudian diletakkan rasa menerima untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah tadi di muka bumi. Wa innallaha ta'ala idza abghada abdan da'a Jibril. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Jibril dipanggil oleh Allah, dan Allah berfirman, ya Jibril, inni ubwidu fulanan fa'abwidhu. Wahai Jibril, aku benci kepada fulan bin fulan, maka bencilah kamu kepadanya. Maka Jibril dengan sendirinya benci, kemudian membuat pengumuman, summa yunadi fi ahli sama', di penduduk langit, tentu utamanya di segenap di hadapan para malaikat. Apa pengumuman yang dimaksud? Jibril menyampaikan, innallaha yubidu fulanan fa'abwiduhu. Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Dengan demikian fayubiduhu ahlus sama', penduduk yang di langit membencinya. Summa yudha'u lahu al-baghdha fil ard. Dengan demikian pula penduduk yang ada di bumi, baik yang beriman, demikian juga yang tidak beriman, membencinya. Inilah ayyuhal hadirun al-muhtaramun, tanda apakah kita iman dan amal kita diterima Allah. Tentu tandanya pertama kali tidak ada kebencian kepada siapapun, apalagi kepada orang yang beriman, apalagi kepada orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad dan bertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mampu mencintai siapapun dan diantaranya para hamba Allah, maka dengan demikian Allah akan mencintainya, Jibril akan mencintainya, malaikat akan mencintainya, penduduk bumi dan langit akan mencintainya, demikian juga penduduk bumi akan mencintainya. Sebaliknya, apabila Allah membencinya, menunjukkan iman dan amalnya tidak diterima oleh Allah karena ada kebencian dalam dirinya. Al-bidayah minal abdi, awal cinta tentu harus timbul dari seorang hamba. Fal jaza minallahi bil hidayah, maka cinta yang timbul dari seorang hamba karena beriman dan beramal soleh akan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila di hati kita penuh dengan kebencian, itu menunjukkan iman dan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian Allah pun akan membencinya, Jibril pun diperintahkan untuk membencinya, penduduk langit juga diperintahkan untuk membencinya, dan penduduk bumi juga akan membencinya. Itulah yang pertama kali menjadi tolak ukur bagi kita, apakah puasa kita, apakah sujud ruku kita, apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, wasrif inayatak ila amril qalbi wal batini, kata Abdullah bin Alawi Muhammad al-Haddad, curahkan perhatianmu untuk masalah urusan hati dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memandang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat dan memperhatikan bentuk tubuh kalian dan amal kalian, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati dan niat kalian. Dengan demikian kata Habib Abdullah Al-Haddad, fahaqqiq qaulak bi amalik, buktikan secara nyata perkataanmu dengan amalmu. Wa amalak bi niyatik, amalmu dengan niatmu, wa ikhlasik, dan keikhlasanmu. Wa niyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirik, dan untuk membuktikan amalmu dan keikhlasanmu tentu buktikan dengan niatmu. Tentu tadi bisa dilakukan
Ikhlas dan niat tadi bisa dibuktikan dengan cara membersihkan hati kita wa islahi qalbik, dan memperbaiki hati kita. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madar, karena hati adalah asal daripada muara segala kebaikan, dan yang menjadi madma nadharir rabb adalah menjadi perhatian pertama dan utama yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihil madar, dan hati menjadi tolak ukur kita dicinta oleh Allah atau dibenci oleh Allah, kita diterima iman dan amal kita atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di hati kita, di tubuh kita ada segumpal daging. Idza suluhat saluha sairul jasad, jika segumpal daging itu menjadi baik, maka sekujur tubuh kita menjadi baik. Wa idza fasadat, jika menjadi rusak, fasada sairul jasad, maka sekujur tubuh juga menjadi rusak. Ala wahyal galab, tiada lain yang dimaksud menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal perbuatan kita, baik dan buruknya jasad kita tergantung kepada gumpalan daging tadi. Gumpalan daging yang dimaksud adalah hati kita. Dengan demikian, mari menjelang Ramadan, akhir-akhir ini menjelang habisnya bulan Ramadan ini, kita perhatikan dengan semaksimal mungkin tentang hati kita. Tidak ada kebencian kepada siapapun sesama muslim utamanya, tidak ada sangka jelek, dan hendaknya tidak memandang orang lain lebih rendah, karena itu adalah tanda daripada perbaikan hati kita. Fawajabal ihtimamu bih, kata Habib Abdul Al-Haddad, hal semacam itu wajib kita perhatikan. Wasarful inayah ila islahi wa taqwimi, wajib kita mencurahkan perhatian kita untuk memperbaiki dan meluruskan hati kita. Kenapa? Karena hati kasirul ittirab, hati itu sering berubah, berbolak-balik. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya. Apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu, innahu asra'u taqalluban minal gidri idastama'at waljanahu, atau idastama'at waljanahu, hati itu segampang berubah sebagaimana periuk atau air yang sedang dimasak gampang berubah. Tatkala dia mendidih, maka naik turunnya air itu, berubahnya air itu sangat cepat. Demikian juga hati kita. Sekarang beriman, waliyadzubillah, bisa jadi setelah itu kita tidak beriman kepada Allah. Tentu semuanya standarnya adalah hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian pula maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanatun bagi kita, merupakan suri teladan yang baik bagi kita, mencontohkan kepada kita, sehingga dengan contoh yang sangat baik beliau pun selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ada dalam agamamu. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian untuk hati kita, agar hati kita selalu dalam keimanan, agar hati kita selalu dalam penuh rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah tolak ukur iman dan amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbaini min asabi'ir rahman, in syaa agamaha wa in syaa azaghaha. Hati itu antara dua jemari dari jemari Allah, diibaratkan seperti pensil ada di dua jemari kita. Kapan kita balik sesukanya, begitu cepatnya, tanpa memerlukan waktu yang panjang. Maksudnya, kapan Allah mau akan diluruskan hati kita, kapan Allah mau akan dibengkokkan dan disesatkan hati kita. Oleh sebab itu, karena alaihi salatu wassalam idza halafa
wastahada fil yamin yaqulu la wa mughallibal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersumpah dan menunjukkan omongannya itu serius, bersungguh-sungguh, beliau selalu mengatakan tidak, demi yang membolak-balikkan hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita adalah penentuan. Saya ulang kembali, iman dan amal kita diterima oleh Allah apa tidak. Dan hati juga adalah penentuan kita akan diperhatikan oleh Allah dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad apa tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, pada saat manusia semuanya dibangkitkan, yaitu yauma, pada hari dibangkitkan yang dimaksud kelak pada hari kiamat. Ai wala tuhzini ai wala tufaddihni, jangan permalukan aku. Kenapa dipermalukan? Yaitu pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika harta, anak tidak akan berguna. Apapun yang kita miliki, jabatan, kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang melimpah, kelak di hadapan Allah tidak akan berguna sama sekali. Kenapa dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun ahadan? Kok yang disebut adalah harta dan anak? Karena li'anna al-ibna idza lam yanfa fa ghairuhu mata yanfa. Kalau sudah anak tidak bermanfaat bagi orang tuanya, maka selain anak tentu tidak akan lebih bermanfaat bagi orang tua tersebut. Kalau anak kita tidak bisa mendatangkan manfaat bagi kita, maka jangan kita berharap mendapatkan manfaat daripada yang lainnya. Oleh sebab itu dikatakan gagalnya anak itu adalah gagalnya orang tua. Kalau orang tua ingin mengetahui dirinya sukses apa tidak, dilihat anaknya dididik sukses apa tidak. Begitu yang disampaikan oleh para ulama. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jangan bermalukan aku kelak pada hari kiamat ya Allah, pada hari yang tidak akan bermanfaat apapun termasuk harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dikatakan salimun minad danas wasyirik, bersih daripada kotoran, bersih daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, dia akan tahu dan yakin Allah adalah hak, kiamat adalah hak, tidak meragukannya. Pertanggungan jawab tentang amal yang dia lakukan adalah hak. Yang menjadi tolak ukur iman dan amal adalah hak, sehingga dia akan membersihkan hatinya, yang dengan demikian dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahris kullal hirsi, maka seharusnya kita mempunyai keinginan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Rahimakallah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Apa yang harus kita inginkan semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin? Yaitu ala anta atiya rabbaka bil qalbis salim, datang menghadap Tuhanmu dalam pada saat kamu menjemput atau dijemput oleh kematianmu dalam keadaan hatimu bersih daripada syirik dan kemunafikan, bersih daripada bid'ah dan mungkaratul akhlak yang tidak baik, bersih daripada sombong, bersih daripada riya, wal hasad, bersih daripada dengki, wal ghish, menipu lil muslimin dan yang lainnya. Oleh sebab itu kelak pada hari kiamat semua manusia tidak akan bisa menolong dirinya kecuali apabila dirinya datang menghadap Allah dalam keadaan bersih jiwanya, bersih dalam beramal, tanpa kebencian kepada siapapun. Oleh sebab itu Rabi'ah Al-Adawiyah pernah ditanya, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah kamu cinta kepada Allah? Dia katakan iya. Lalu ditanya dengan pertanyaan berikutnya, apa kamu benci kepada iblis atau setan? Dia katakan tidak. Kenapa kamu tidak mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak benci kepada iblis? Dia bilang, hatiku penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya,
sehingga tidak ada tempat lain yaitu untuk membenci kepada siapapun. Oleh sebab itu Rabi' Adawiyah menunjukkan kecintaannya kepada Allah, maka beliau mengatakan apa yang beliau katakan, aku cinta kepada engkau ya Allah bukan karena aku mengharapkan surga ataupun takut kepada neraka. Dan apabila aku menjadi kekasihmu dan engkau menjadi kekasihku, aku tidak akan pernah takut kepada neraka dan aku tidak pernah berharap surga, karena surga dan neraka adalah dua-duanya adalah hambamu. Tujuanku hanya satu ya Allah, yaitu ridhamu dan cintamu. Dan itu juga yang pernah dikatakan oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tatkala beliau bangun malam dan mendapatkan maghamul istighraq, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu adalah guru daripada Habib Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas adalah guru daripada Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tatkala ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang telah dipersiapkan untuk dirinya, maka beliau mengatakan lal hur walal qusur walakin kasfus sutur. Lal hur, ya Allah, aku tidak berharap melihat bidadari dan kecantikan bidadari, walal qusur, dan kemewahan istana di surga, tapi yang aku inginkan yaitu kasfus sutur, terbukanya hijab antara aku dengan engkau ya Allah, sehingga aku menjadi kekasihmu dan aku menjadi kekasihmu dan engkau ya Allah menjadi kekasihku. Inilah cinta, inilah puncak daripada keimanan, dan ini adalah bukti kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yus'alu hamimun hamima, kelak pada hari kiamat seorang teman tidak akan ditanya tentang temannya. Kita tidak akan ditanya tetangga kita kenapa demikian dan demikian. Kita tidak akan ditanya kenapa teman kita demikian dan demikian. Bahkan ditafsirkan dalam tafsir Jalalain, ai wala yus'alu hamimun wala yas'alu hamimun hamiman garibun garibah listiwali kullin bihali. Semua tidak akan pernah ditanya tentang orang lain, bahkan kerabat pun tidak akan pernah ditanya tentang kerabatnya, karena kelak pada hari kiamat semua manusia sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat mereka kenal dengan tetangganya, pada saat mereka kenal dengan temannya, apa yang gerangan yang terjadi? Semua manusia di hadapan Allah kelak pada hari kiamat tatkala dibangkitkan dari alam kubur hanya memikirkan dirinya. Yawaddul mujrimu la yaftadi min adabi yaumaidin bibani, yaitu pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah dengan anak-anaknya. Biarkan anaknya masuk neraka asalkan dirinya masuk surga. Padahal kita tahu bagaimana sayangnya orang tua tatkala seorang tua waliyadzubillah menggendong anaknya jatuh ke dalam sumur, dia akan lompat di dalam sumur. Tatkala orang tua melihat anaknya jatuh dalam api, dia akan lompat dalam api karena sayangnya kepada anaknya. Tapi kelak pada hari kiamat keadaan yang sangat mengerikan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, melihat manusia semuanya seperti dalam keadaan mabuk. Melihat ke manusia pada saat itu yauma tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, yaitu orang yang melahirkan, orang yang hamil muda akan gugur, orang yang menyusui akan dibuang anaknya, ditinggalkan anaknya. Itulah kedahsyatan hari kiamat, yang dimana pada saat itu seseorang, bahkan seorang ibu sekalipun, dia akan rela mengorbankan anaknya dilemparkan dalam neraka jahanam asalkan dirinya bisa terselamatkan daripada azab Allah. La yaqbalu minhu bida'an walau ja'a bi ahlil ardi, dan tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menembus dirinya untuk selamat dengan anaknya, bahkan andai kata penduduk langit dan bumi diserahkan kepada Allah sebagai tebusan akan dirinya agar selamat, tidak akan Allah pernah terima. Bahkan andai kata langit dan bumi menjadi hartanya berupa emas dan perak, bahkan semuanya menjadi miliknya, karena kedahsyatan hari kiamat semua akan mengorbankan apapun yang bisa dikorbankan termasuk anaknya dan segalanya, yang penting dirinya bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhi, dia
seorang suami ataupun seorang istri akan mengorbankan istrinya atau suaminya, yang penting dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang saudara akan mengorbankan saudaranya agar asalkan dia bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita untuk membersihkan hati kita. Oleh sebab itu, ayyuhal hadirun al-muhtaramun, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, kalla, tidak mungkin Allah akan menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan orang lain kelak pada hari kiamat. Walaupun semua penduduk langit dan bumi dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya, tidak mungkin Allah akan menerimanya. Ingatlah, innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazza'atan lisyawa, api yang ada di api neraka itu bisa mengelupaskan kulit kepala. Disebutkan dalam sebuah tafsir bahwasanya setiap orang kalau dia mendekat kepada pintu api neraka, sebelum masuk kepada neraka, mendekati pintunya aja, maka bibirnya yang atas akan terlipat karena panasnya api neraka sampai ke kepalanya. Demikian juga bibirnya yang di bawah akan terlipat sampai ke pusarnya karena panasnya api neraka pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang perlu kita perhatikan. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan perbuatan kita. Dalam kita beramal hendaknya semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beramal hendaknya kita tidak merasa lebih mulia daripada siapapun. Sehebat apapun yang pernah kita raih dari sisi apapun di dunia ini, jangan pernah kita merasa lebih daripada yang lainnya, karena itu adalah pertaruhan selamat dan tidaknya diri kita kelak pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berwasiat kepada kita, wasta'in billahi wasbir, mohonlah pertolongan kepada Allah agar tidak congkak, agar tidak menyekutukan Allah, agar tidak munafik, agar tidak mempunyai akhlak yang jelek, agar tidak melakukan hal-hal yang bid'ah yang dibenci oleh Allah, agar tidak mempunyai akhlak yang tidak terpuji, riya, sombong, ataupun dengki, ataupun menipu, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, memohonlah pertolongan kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah, wajtahid, tidak cukup hanya memohon bersabar, tapi bersungguh-sungguh untuk berusaha, wasyamir, dan bersiap-siaplah dengan semaksimal mungkin. Saya masih ingat, yaitu sebuah dialog yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Sagaf Ampel Lonceng pada saat hadir Bukhari pada waktu itu. Beliau menceritakan pernah bertemu dengan Habib Abdul Qadir Jeddah Al-Qutub. Lalu Habib Abdul Qadir Jeddah mengatakan kepada Habib Abdul Qadir As-Sagaf, ya waladi, katanya Habib Abdul Qadir Jeddah, apa yang kau inginkan pada saat ini kamu sampaikan kepada aku bantu kamu untuk memohonkan kepada Allah agar apa yang kamu inginkan dikabulkan. Maka beliau menyampaikan, ya ami, wahai pamanku, wahai orang tuaku, yang kuinginkan, kata Habib Hasan bin Abdul Qadir, hanya satu. Apa? Bagaimana caranya hatiku selalu bersih, bagaimana hatiku tidak ada riya, tidak ada kibir, selalu terjaga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Habib Abdul Qadir Jeddah kepada Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Sagaf Ampel Lonceng? Habib Abdul Qadir Jeddah mengatakan, itu ya waladi ma bainak wa baina rabbak, itu adalah perjuanganmu antara kamu dengan Tuhanmu. Sesuai dengan perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, ista'in billah, untuk itu kamu minta tolong kepada Allah, bersabar, bersungguh-sungguh, dan selalu siap siaga setiap waktu, sepanjang waktu. Jangan sampai ada lengah walaupun sebentar. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, kita lengah, dicabut iman kita, maka kita akan cabut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dengan demikian kita dapat memahami salafun salih, terutama Sibban al-Habaib, mengajarkan kepada kita adanya bacaan burda, mengajarkan kepada kita adanya roha, adanya qasaid, adanya zikir, adanya doa-doa yang disampaikan oleh mereka, itu dalam rangka
untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu dijaga oleh Allah, agar hati kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita, wa qul katsiran, bacalah yang banyak. Apa yang wajib kita baca yang banyak agar hati kita selalu bersih? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, wahai Tuhan kami, mereka para ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mempunyai keistimewaan, yang mencapai ilmunya sehingga ma'rifah billah, al-arifina billah, seperti Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya, tentu para aulia sesudahnya, para ulama al-muhaqqiqin sesudahnya. Doa mereka tiada lain, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami dari sisimu, yaitu kasih sayang, innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi. Artinya apa? Untuk meluruskan hati kita tidak cukup kita berusaha, untuk membersihkan hati kita tidak cukup kita berusaha, tapi juga kita harus memohon semaksimal mungkin sebagaimana saran daripada Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Dan dikatakan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lah manusia-manusia yang mahfud, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah manusia-manusia yang mendapatkan taufik. Kalau kita artikan taufik itu adalah kekuatan, qudratut ta'ah, kemampuan, kekuatan untuk taat kepada Allah dan kemudahan untuk melakukan kebaikan, itu namanya taufik. Ini yang selalu kita mohon sesuai dengan saran daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sebagaimana beliau katakan, fabidzalika wasafallahu, dengan demikian selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Alu Imran ayat 8 ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad, Allah menempelkan sebagai sifat daripada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya, min ibadihil mu'minin, daripada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saya ulang kembali, maka orang yang beriman dan beramal, iman dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iri dalam hatinya, tidak ada dengki dalam hatinya, tidak ada riak dalam hatinya, tidak ada untuk merasa dirinya lebih mulia daripada yang lainnya. Yang ada dalam hatinya adalah rahmah, yang ada dalam hatinya adalah mahabbah, mahabbah, rahmah, terutama kepada para hamba-hamba Allah. Dan itulah hati baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Taubah ayat 128. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, ai dikatakan min anfasikum, manusia yang paling mulia dan paling berharga, karena hatinya Nabi Muhammad adalah hati manusia yang paling berharga dan paling mulia. Azizun ai syadidun, sangat terasa bagi Rasulullah, ma'anitum, apapun yang menjadi beban bagi kalian umat Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil mu'minina raufur rahim, jiwa Nabi Muhammad sangat sayang dan kasih terhadap orang-orang yang beriman. Dengan demikian, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Ya, ar-rahimun, orang-orang yang menyayangi, sayang kepada hamba Allah, kepada sesama, terutama yang beriman.
Jadi kepada orang yang beriman, sayang kepada orang yang beriman, maka dia akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Wa man la yarham la yurham. Kalau orang hidupnya tidak ada rasa kasih sayang, dia pun tidak akan pernah disayang. Dengan bahasa yang lebih bebas, apabila dalam hati kita ada kebencian kepada siapapun, ketahuilah berarti Allah tidak sayang kepada kita. Ketahuilah apabila di hati kita ada suudzon, selalu memandang orang lain dengan pandangan negatif, dengan pandangan jelek, ketahuilah Allah tidak sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah cukup menakjubkan, beliau menyampaikan dalam lanjutan hadisnya, inna abdala ummati, sesungguhnya para wali abdal atau manusia yang pantas menjadi pengganti Nabi Muhammad, baik itu sahabat, para ulama, para ulia, mereka ini la yadkhulul jannata bi kasrati sholatin wala siyamin, tidak masuk surga karena banyaknya sholat ataupun banyaknya puasa. Padahal kita tahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau sholat 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat, sholat sunnahnya. Banyak para ulama-ulama yang lainnya. Imam Abu Hanifah kalau sholat di tokonya minimal 300 rakaat, dan banyak. Puasa mereka juga cukup luar biasa. Bahkan disebutkan dalam kitab Tanbirul Qulub, ada seorang soleh, ada seorang waliyah, seorang perempuan yang dekat kepada Allah dalam keadaan berpuasa, tidak pernah meninggalkan puasa. Lalu pada saat dia sakit keras menjelang kematiannya, maka dilihat oleh kerabatnya dan orang yang mengenalnya atau yang menghadiri sakaratul mautnya, dikatakan, wahai fulana, kenapa kamu tidak membatalkan puasamu? Karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu sangat haus. Kamu kan dalam keadaan sakit seperti ini, kenapa kamu tidak membatalkan puasamu? Lalu dia mengatakan, sudah lama aku tunggu, aku mati dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena aku teringat dengan hadis Rasulullah, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari, tatkala dia berbuka dia akan berbahagia. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, tatkala berjumpa dengan Tuhannya juga akan berbahagia. Aku ingin sekarang dalam keadaan mati berbahagia karena berjumpa dengan Tuhanku, dengan jaminan Nabi Muhammad dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Sabda Rasulullah, mereka masuk surga bukan karena puasa, banyaknya puasa, banyaknya sholat. Walaupun kita ketahui sholat dan puasa mereka tidak bisa kita tandingi. Apa yang menjadikan mereka, nilai amal mereka menjadikan mereka, menghantarkan mereka ke dalam surga Allah? Bal bisalamati sudur, bersih hatinya, wasakhawatin nufus, dermawan jiwanya, warahma bikulli muslim, rahmat hatinya kepada segenap umat Islam. Coba kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad, yaitu dari keluarga Abu Sufyan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala dilihat anak perempuannya adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka oleh Rasulullah dijadikan seorang sebagai istri. Demikian juga lihat bagaimana Habib Abdullah Al-Haddad, tatkala keturunan bangsa-bangsa yang pernah membunuh Imam Ali Zainal Imam Husain, tatkala mereka datang belajar kepada Habib Abdullah Al-Haddad, diterima sebagai muridnya. Dan tatkala Habib Abdullah Al-Haddad ditegur, kenapa kamu terima wahai Abdullah Al-Haddad mereka? Dia bilang apa? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membersihkan jiwa kita. Kita tidak urusan dengan jiwa orang lain, tapi kewajiban kita membersihkan jiwa kita, karena itu adalah modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita bersihkan jiwa kita. Kita berusaha untuk selalu membersihkan jiwa kita, dan kita berusaha agar kita mati dalam keadaan tidak ada kebencian kepada siapapun, dalam keadaan penuh rahmah kepada hamba Allah, yang dengan demikian berarti kita mati dalam keadaan penuh harap, dan juga kita mati dalam keadaan cemas, takut amal kita tidak diterima. Dan Nabi Muhammad menjamin dalam sebuah pertanyaannya kepada seorang anak muda tatkala akan meninggal, kaifa wajadta nafsak, wahai anak muda bagaimana kamu dapatkan dirimu? Dia katakan, akhafu ala dunubi, aku takut akan dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Mari kita ingat akan dosa kita, jangan pernah kita ingat akan kebaikan kita dan tunduk sujud ruku kita kepada Allah. Ingatlah akan dosa kita agar selalu kita merasa rendah di hadapan Allah. Dan
si anak muda tadi mengatakan juga, wa akhsha wa arju rahmat rabbi, aku takut akan dosa-dosaku menjadikan aku disiksa oleh Allah, tapi pada saat yang bersamaan aku berharap rahmat Tuhanku. Apa kata Nabi Muhammad? Sabda Nabi Muhammad, orang yang takut akan dosanya akan diberi keamanan oleh Allah, orang yang berharap rahmat Allah akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita pada saat sakaratul maut diberi keamanan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah orang-orang yang kita cintai, utamanya baginda Nabi Muhammad, hadir mendampingi sakaratul maut kita, dan hati kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan berharap, sehingga Allah pada saat kita mati diguyur dengan rahmatnya, yang dengan demikian kita berharap bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, wafatkan kami sebagaimana Nabi Muhammad wafat, wafatkan kami sebagaimana keluarga Nabi Muhammad wafat, wafatkan kami ya Allah sebagaimana sahabat Nabi Muhammad wafat, wafatkan kami sebagaimana keturunan Nabi Muhammad wafat, wafatkan kami ya Allah sebagaimana para kekasihmu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.